Nah ini kan di dalam istilah psikiater ini kan tadi ada namanya selfish brain ya. Itu Iya. kira-kira apa bedanya dengan tadi yang corrupt brain itu misalnya? Iya, sebenarnya itu istilah yang memberikan makna yang sama sebenarnya, corrupt brain atau selfish brain, bahwa terjadi sesuatu di otak oleh karena perilaku dari corrupt atau korupsi ini. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai adanya perubahan dalam fungsi aktivitas otak, di mana pada daerah di dua regio yang tadi telah disebutkan tadi, bahwa terjadi pengaktifan fungsi dari otak di area temporoparietal kanan, itu bisa mengindikasikan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk selfish. Oh gitu. Ya. Terus gini misalnya kan bisa nggak tahu oh ini orang ini emosional misalnya ya. Mungkin dilihat otaknya ini nanti apa gitu ya. Terus mungkin ada juga orang ini suka berbuat kebaikan bantu orang, mungkin di otaknya bisa kelihatan nggak kalau bisa dipakai brain imaging itu? Iya, jadi sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kondisi otak, itu bisa terbaca, Pak. Bisa ya? Iya. Jadi pada orang-orang yang mempunyai kemampuan pengontrolan diri yang tinggi, itu bisa terlihat dari pemeriksaan brain imaging seperti SPECT dan juga functional MRI. Itu kita bisa lihat di daerah lobus frontal, khususnya prefrontal cortex di area bagian kanan mengalami aktivitas yang meninggi. Hiperaktivasi. Aktivitas tinggi nanti kalau dicek warnanya apa kira-kira? Biasanya terindikasi dengan warna merah. Oh itu artinya aktivitas tinggi sehingga bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengontrolan diri yang baik. Oh gitu. Nah kalau orang yang misalnya punya hati yang suka menolong orang lain, mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri, warnanya apa ini? Iya, tadi saya sempat sampaikan Pak mengenai temporoparietal junction di area sebelah kanan, itu kita bisa melihat diindikasikan dengan penurunan aktivitas otak di area tersebut. Nah, apa hubungannya penurunan aktivitas dengan dia punya keinginan tuh berbuat baik pada orang lain? Hubungannya apa kira-kira dari otak tadi itu? Iya. Jadi aktivitas otak yang menurun atau berkurang di area temporoparietal junction menunjukkan bahwa aktivitas otak di area tersebut tidak terlalu teraktivasi. Kita ketahui bahwa temporoparietal junction dikenal dengan nama lain adalah social brain. Jadi area itulah yang mengatur kemampuan otak memikirkan mengenai pemikiran. Jadi seseorang yang mengalami overthinking, biasanya aktivitas otak di area temporoparietal junction kanan itu biasanya meningkat oleh karena overthinking itu aktivitas otak yang tinggi. Overthinking ini kan ada dua nih, yang negatif artinya atau memang dia banyak bekerja keras melakukan sesuatu sehingga banyak berpikir, atau yang kan ada overthinking dalam arti negatif, terlalu banyak curiga, pikir yang macam-macam. Ini yang masuk overthinking. Yang kedua. Oh, jadi dia sendiri mengandai-andai padahal tidak terjadi. Iya. Jadi fokus ke diri dengan memikirkan hal-hal mengenai diri secara berlebihan, sehingga terindikasi dari pemeriksaan SPECT imaging dengan hiperaktivitas di area temporoparietal. Jadi overthinking yang dalam arti negatif tadi ya. Iya. Jadi termasuk orang yang suka gelisah, was-was itu atau curiga-curiga ya, itu berarti yang tadi kelihatan di otaknya. Iya. Berbeda halnya dengan kondisi di mana mengalami penurunan di area tersebut, mengindikasikan bahwa seseorang itu lebih cenderung memiliki fokus kepada diri yang rendah. Jadi dia lebih cenderung seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, keinginan untuk membantu orang lain. Jadi fokus bukan lagi ke diri sendiri, tetapi lebih kepada lingkungan dan orang lain yang perlu ditolong. Nah, kalau ini sebenarnya hal yang menarik ya Pak ya. Iya, menarik sekali. Ini juga sesuatu yang baru ya buat saya dan juga buat semua masyarakat yang dengar ini kan pastinya wah otaknya temannya bagi-bagi. Terus ada lagi kan tuh istilah kalau di orang pendidikan itu di sekolah, oh anak ini nanti otak kanannya lebih aktif, otak kirinya lebih aktif. Nah, maksudnya otak kanan dan kiri itu memang ada bedanya atau gimana? Iya, jadi fungsi otak kiri dan kanan itu berbeda kan? Iya, otak kiri mengatur tentang logik berpikir. Logika misalnya. Otak kanan?
Sedangkan otak kanan lebih banyak ke aktivitas seperti musik dan lain sebagainya. Wah, jadi kalau misalnya di scan langsung di brain imaging, oh kok ini otak kanannya misalnya lebih berkembang, wah berarti dia seni musiknya bagus soalnya. Ya. Bisa langsung tahu ya? Ya, seperti itu kira-kira. Wah, kalau gitu lain kali kalau memang cari orang-orang yang menduduki posisi penting, suruh cek dulu otaknya, di scan dulu, di brain imaging dulu nih. Tahu ini orangnya seperti apa ini, jangan sampai salah ini. Nah, psikopat gimana psikopat? Iya. Kan psikopat itu kesannya seperti orang baik, ya seperti katanya secara umum kelihatannya seperti malaikat berbuat baik, begini, tapi ternyata di belakang itu hatinya itu adalah orang jahat misalnya. Bisa kelihatan di otaknya nggak? Jadi begini Pak Edi, jadi memang sudah ada beberapa literatur yang berani menyatakan bahwa perilaku korupsi ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai psikopat sekunder. Iya. Psikopat yang sekunder. Iya, psikopat sekunder. Karena selama ini kan konotasi orang awam tentang psikopat adalah seorang yang berbahaya dalam artian bisa mengancam nyawa dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya psikopat memiliki arti yang lebih luas, seperti yang Pak Adi sampaikan bahwa dari segi keseharian tampak biasa-biasa saja, tetapi mungkin dari karakter dan tindak tanduk yang dilakukan bekerja di bawah tangan. Ya, kalau koruptor itu adalah psikopat sekunder, malah itu sebenarnya lebih bahaya karena koruptor itu menyengsarakan rakyat, ya kan? Buat kita punya rakyat ini, pembangunan negara kita tuh jadinya nggak pernah maju-maju nih karena diambil sama koruptor terus nih. Ini malah lebih membahayakan manusia sebenarnya koruptor ini kan? Iya, benar Pak. Nah kalau begitu berarti bagusnya juga memang semua pejabat tuh memang tadi itu ya harus diperiksa aja ya. Sekarang tadi tes dulu kejiwaan, misalnya calon presiden ke depan nih harus tes dulu kejiwaan psikologis, tapi sekaligus di brain imaging sekalian, dilihat otaknya barangkali ya. Iya, selama ini kan memang tes-tes kejiwaan sudah kita jalankan dari sejak dulu ya. Kejiwaan saja, karena itu kejiwaan kan cuma ditanya secara psikologi aja ya. Tapi kalau tadi brain imaging kan nggak ada brain imaging yang langsung dilihat otaknya. Iya, melihat otak secara fisik. Dan seringkali memang banyak hal yang bisa kita dapatkan tergambar dari pemeriksaan dengan peralatan brain imaging. Makanya, jadi nanti calon presiden ke depan itu 2029 kita coba gaungkan supaya calon presiden ini di brain imaging nih. Supaya tahu sebenarnya sifatnya seperti apa, kelakuannya apa, jiwanya bagaimana, kan semua tergambar di dalam otak itu ya. Nah, misalnya perasaan ini ya, itu bisa nggak dilihat di otaknya itu di bagian mana misalnya, kalau bagian itu perasaan? Perasaan atau biasa kita kenal dengan istilah emosi itu diatur oleh bagian dari otak, yaitu amigdala. Amigdala letaknya di mana? Amigdala itu satu bagian dari limbic system yang terletak antara otak kiri dan kanan, tetapi di bagian tengah. Bagian tengah. Oh, bawahnya ya. Nah ini memang kalau yang orang awam tahu kan, perasaan itu kan ada di hati katanya. Hatinya lagi sakit nih. Tapi padahal itu sebenarnya yang sakit hati itu rupanya ada di otak ya. Karena di tempat di limbik itu ya. Iya, pusat emosi di otak Pak. Jadi lain kali jangan bilang sakit hati lagi, sakit otak. Tapi enggak lah, karena memang sakit hati itu karena perasaannya. Tapi perasaan itu ternyata letaknya ada di otak, di limbik itu ya. Iya, jadi mempelajari tentang anatomi otak sebenarnya sangat menarik ya. Menarik Pak. sekali nih, karena ternyata baru tahu nih banyak bagian-bagian otak yang punya fungsi masing-masing dan bahkan bisa dideteksi ternyata sakit kelakuannya seperti ini, otaknya seperti apa, itu yang luar biasa. Iya. Terus yang kan di bagian otak, batang otak ini yang katanya berbahaya sekali kalau misalnya jatuh kan orang kepala bagian belakangnya kena bisa mematikan. Nah, bagian otak yang besar itu, bagian belakang kecil itu apa namanya? Iya, itu ada yang apa? mengatur pusat pernafasan kan di daerah medulla oblongata. Nah, itu untuk pernapasan. Iya. Oh, sehingga kalau orang jatuh kena langsung bisa langsung bahaya meninggal. Iya.